adik-adik dan mami papi, sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, jumpa lagi. Kita akan beribadah kembali hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Ruth percaya semua kita sehat, baik-baik saja dan siap untuk memuji Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami hari ini. Tolong kami supaya kami dapat beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekalipun kita masih ada di rumah, beribadah di rumah, Kak Ruth ingin mengajak setiap adik-adik untuk tetap dapat memuji Tuhan. Oke, kita akan menaikkan satu pujian di rumah saja. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Servis di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Syukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau
walaupun kita masih di rumah, kita tetap percaya Tuhan Yesus itu baik dan terus menjaga kita. Oke adik-adik, jangan lupa Tuhan itu baik dan selalu menjaga kita. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita boleh duduk dengan baik, kita duduk dengan tenang. Kita akan menyanyikan satu buah pujian, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Betapa Engkau sangat baik Tuhan. Kami sangat bersyukur. Adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh sangat baik bagi kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Kau sangat baik, Kau sungguh baik
kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, adik-adik, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah sekalipun kami masih ada di rumah. Kami mengucap syukur karena Tuhan sangat baik memelihara kehidupan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kau boleh menolong kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo. Ya, adik-adik masih ingat cerita-cerita 2 minggu lalu dan minggu lalu? Ya, dalam bulan Juli ini kita mendengar cerita tentang Simon Petrus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Dan hari ini masih seputar Simon Petrus ya adik-adik ya. Simon Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus, murid pertama Tuhan Yesus. Dia adalah sebagai, ada yang tahu sebagai apa? Gembala? Bukan. Sebagai apa ya? Sebagai petani? Bukan juga. Jadi sebagai apa ya? Ya betul, sebagai nelayan. Orang yang suka nangkepin ikan. Ya adik-adik, dan hari ini kalian masih bercerita tentang Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini diambil dari kata Simeon atau Simon. Orang yang lemah, orang yang ragu-ragu, orang yang plin-plan. Tahu plin-plan adik-adik? Plin-plan itu apa yang diomong orang dia ikutin. Padahal belum tentu orang itu benar ngomongnya. Ya, jadi dia tidak punya pendirian yang teguh. Jadi dia temennya ikut A, dia ikutan. Temennya ikut B, dia ikutan. Loh, kok nggak punya pendirian? Nah, ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau panggil Simon Petrus ini? Ya, itulah Tuhan Yesus. Dia memanggil orang yang lemah. Dipanggilnya supaya menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Ya, Simon Petrus ikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tapi kenapa ya? Dia menyangkal Tuhan Yesus. Ya, padahal dia murid yang setia. Tapi kenapa pada saat orang-orang nanyain, kamu murid Tuhan Yesus? Enggak, aku enggak kenal. Berarti dia menyangkal, tidak mengakui Tuhan Yesus. Ya, tapi sebelum menyangkal, Tuhan Yesus juga sudah ngasih tahu kepada Petrus bahwa kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan kamu akan diperingatkan oleh seekor domba? Bukan. Seekor apa? Ayam? Jantan, ya. Seekor ayam jago. Ya. Gitu ya. Sampai 3 kali. Baru dia sadar bahwa dia sudah menyangkal gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, hari ini bagaimana Tuhan Yesus memakai Simon yang lemah, yang penyangkal itu menjadi seorang yang luar biasa adik-adik. Dia berubah, hidupnya berubah setelah dia mengalami banyak hal. Ya, dan dia mengalami juga yang namanya kuasa Roh Kudus. Jadi pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sebagai pengganti untuk khotbah adalah Petrus ini.
Jadi dia berkhotbah. Sama seperti pada saat Tuhan Yesus ada di bumi ini adik-adik. Ya, pada saat Yesus ada di bumi, dia suka bercerita kepada orang banyak, ya. Nah, begitu juga dengan Simon Petrus. Simon Petrus dia berjalan ya, dan banyak orang berkerumun mendengarkan apa yang dikhotbahkan, apa yang diceritakan oleh Petrus ini. Dan orang-orang itu menerima yang namanya baptisan roh, karena Roh Kudus tercurah pada saat banyak orang ya berkumpul mendengarkan khotbahnya Petrus. Tidak sampai di situ adik-adik. Apalagi yang dilakukan? Ternyata dia juga bisa menyembuhkan orang yang lumpuh adik-adik. Ya, ada seorang yang lumpuh. Dia bilang, emas dan perak aku nggak punya. Ya, tapi aku punya kuasa untuk menyembuhkan kamu. Ya, dan benar. Ya, dia pegang kakinya dan tahu orang lumpuh ya adik-adik? Tahu orang lumpuh nggak? Orang lumpuh adalah orang yang nggak bisa berjalan. Mungkin dia punya kaki. Ya, mungkin dia punya kaki dua. Tapi dia tidak punya daya, dia tidak punya kekuatan untuk berdiri dengan kakinya. Ya, dan dia adalah seorang yang suka apa? Minta-minta. Seorang pengemis yang ada di pinggir jalan yang suka minta-minta. Jadi orang-orang kenal dengan si orang lumpuh ini. Dan begitu dijamah, disembuhkan, doakan sama Petrus, dia bisa loncat. Ya, siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus. Melalui siapa? Melalui Petrus. Ya, jadi Petrus ini yang pertama. Orang-orang yang banyak berkerumun pada saat khotbah, tiba-tiba dilanda oleh kuasa Roh Kudus. Lalu yang kedua, dia bisa menyembuhkan. Ya, Tuhan memakai Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh. Lalu apa lagi? Dia juga melayani. Dia bukan hanya melayani teman-temannya yang sesama nelayan, enggak adik-adik. Tapi dia juga melayani seorang perwira tinggi katanya. Tahu perwira? Perwira mungkin kalau di Indonesia tentara kali ya. Tentara tahu tentara ya? Nah, tentara mungkin jenderal. Ya, jadi tingkat tinggi gitu ya. Ya. Dia melayani seorang perwira tinggi. Gak gampang lo bertemu dengan seorang perwira, apalagi perwira tinggi. Ya, tapi mengapa si Petrus ini bisa? Ya itulah. Karena ada kuasa, ada power dalam dirinya. Ya, untuk menceritakan tentang kemahakuasaan Yesus Kristus. Ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu tidak memandang orang dari statusnya. Dia orang kaya enggak? Dia bisa apa sih? Enggak. Dia mah orang kecil, anak kecil. Enggak juga. Kalau walaupun kamu masih kecil, Tuhan bisa pakai kamu menjadi seorang yang luar biasa seperti Simon Petrus ini. Ya, sama seperti ayat hafalannya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya. Hebat kan? Ayat hafalannya Yohanes 15 ayat 16a. Bukan aku yang memilih kamu, tapi aku yang telah memilih kamu. Jadi bukan adik-adik yang memilih Tuhan Yesus, enggak. Tuhan Yesus yang telah memilih Kalilis, kamu semuanya. Ya, menjadi seorang yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kalis berharap kalian juga walaupun masih kecil, belum sekolah atau enggak masih TK, percayalah Tuhan Yesus pasti bisa pakai kalian. Sama seperti Simon Petrus. Ya adik-adik ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan, untuk cerita yang boleh kami dengar hari ini. Jadikanlah kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, seperti Petrus yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Walaupun adik-adik ini mungkin masih ada yang belum sekolah Tuhan, masih TK, masih kelas 1, kami berdoa kepada Engkau, Tuhan yang telah memilih mereka, Tuhan yang telah memanggil mereka. Jadikanlah mereka anak-anak yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Adik-adik, angkat tangan, kedua tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dalam situasi PPKM ini Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau. Kami tidak bisa sekolah, orang tua kami juga tidak bisa bekerja, tidak bisa usaha ya Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau, lenyapkanlah corona ini dari dunia ini Tuhan. Bebaskanlah dunia ini dari virus corona, sehingga kami boleh kembali sekolah, kami boleh kembali beraktivitas di luar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden kami, para menteri, dan semuanya ya Tuhan, pemimpin-pemimpin daerah. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi setiap adik-adik dimanapun Engkau berada. Kasih setia Tuhan dan penyertaan Roh Kudus nyata atas hidupmu, nyata atas keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, firman Tuhannya seru ya. Adik-adik, sekarang Kak Eki mau ajakin adik-adik untuk kita main game. Yeay! Untuk game kali ini, kamu perlu menyiapkan kertas dan juga pensil atau pulpen. Kamu boleh pause dulu nih videonya sambil kamu menyiapkan kertas dan pensil atau pulpen kamu. Udah siap? Oke. Nama game ini adalah kanan kiri. Nah, siap-siap ya adik-adik ya. Kita main bareng yuk. Oke. Kalau kamu udah siap dengan kertas dan alat tulis kamu, kita bisa langsung mulai nih. Jangan lupa buka dulu ya. Tutup alat tulis kamu. Nah, sudah itu, lipat kertasnya. Buka lagi. Jadi ada bagian kanan, ada bagian kiri. Nah, adik-adik, nanti kakak akan memberikan beberapa perintah buat adik-adik. Nah, nanti adik-adik kita akan mulai bersama-sama ya. Kita juga akan berhenti sama-sama juga. Nanti kakak akan pakai stopwatch untuk menghitung waktunya. Nah, adik-adik dengerin ya perintahnya. Adik-adik, nanti kakak akan memberikan waktu untuk adik-adik 15 detik untuk melakukan perintah yang akan kakak berikan. Perintahnya adalah, adik-adik, dengan tangan adik-adik, tangan yang biasa adik-adik pakai untuk menulis, adik-adik tuliskan nama-nama hewan. Jadi, adik-adik harus cepet-cepet ya menuliskan nama hewannya, karena waktunya cuma 15 detik. Tapi nanti ya mulainya ya, kalau kakak sudah bilang mulai. Nah, adik-adik sekarang kamu pakai tangan yang biasa kamu pakai menulis. Kalau kakak biasanya nulis pakai tangan kanan, jadi kakak pakai tangan kanan.
Tapi kalau kamu biasa menulis dengan tangan kiri, kamu bisa pakai tangan kiri kamu untuk menulis ya. Oke, tunggu aba-aba kakak untuk mulai ya. 1, 2, 3, mulai! Kita hitung yuk sekarang. Ada berapa jumlah nama hewan yang kita tulis? Kalau kakak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya kamu berapa? Wih, keren. Oke, sekarang siap-siap ya. Kakak akan memberikan perintah yang selanjutnya. Nah, sama adik-adik. Untuk selanjutnya ini kita akan mulai bersama-sama. Kita juga akan stop bersama-sama. Nanti kalian harus tunggu aba-aba kakak ya untuk mulai. Perintahnya adalah kalian sama harus menuliskan nama-nama hewan. Nama hewannya apa aja ya? Terserah kalian. Nah, tapi sekarang bedanya kalian harus menuliskan dengan tangan yang lain. Jadi kalau tadi kalian menulis dengan tangan kanan, sekarang kalian harus menulis dengan tangan kiri. Kalau tadi kalian menulis dengan tangan kiri, sekarang kalian menulis dengan tangan kanan ya. Jadi kalian menulis dengan tangan yang tidak biasa kamu pakai untuk menulis. Nih kalau kakak tidak biasa pakai tangan kiri, jadi kakak akan pakai tangan kiri sekarang. Siap? 1, 2, 3, mulai! Wah, lihat adik-adik. Wah, kakak nggak selesai. Kita hitung adik-adik ya. Kita hitung nama hewan yang kita tuliskan dengan selesai. Kalau kakak ada 1, 2. Hah, mana yang lebih banyak? Adik-adik, dari permainan kanan kiri tadi, apa ya yang bisa kita pelajari? Masih ingat? Waktu kita menulis dengan tangan kanan atau tangan kiri yang biasa kita pakai untuk menulis, kita nulisnya bisa banyak ya. Tapi ketika kita pakai tangan kanan atau kiri yang jarang kita pakai untuk menulis, hasilnya sedikit ya. Malah mungkin agak kurang rapih ya tulisannya. Adik-adik, apapun yang biasa kita lakukan, kita akan semakin baik dalam melakukannya. Ini namanya membentuk sebuah kebiasaan. Nah, kalau adik-adik masih susah nih untuk saat teduh, kita coba nih dari sekarang. Adik-adik bisa coba untuk teratur saat teduh. Lama-lama akan menjadi mudah untuk adik-adik saat teduh. Contohnya, waktu adik-adik menulis dengan tangan yang terbiasa untuk menulis, lebih mudah kan untuk menulisnya? Nah, adik-adik, ketika kamu membiasakan diri untuk berdoa, membaca firman Tuhan, kamu akan membentuk sebuah kebiasaan yang baik. Adik-adik, percaya ya, bahwa kamu pasti bisa melakukannya. Kamu pasti bisa membentuk suatu kebiasaan baik. Kenapa ya? Karena Roh Kudus ada di hati kamu adik-adik yang percaya pada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memampukan kamu untuk membentuk sebuah kebiasaan baik saat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk bermain bersama. Sampai ketemu lagi ya. Oke, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Pasti adik-adik mendapatkan berkat yang spesial hari ini.
juga sudah ada kegiatan yang kita kerjakan, kita lakukan setelah firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat teman-teman kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita akan membagikan kesaksian atau puji-pujian buat Tuhan Yesus. Yuk kita saksikan sama-sama. Kun pipi yang mungkin di itu ambi itu di itu anak antum di maman di indahan bi itu di itu Halo teman-teman, apa kabar? Masih semangat kan? Sekarang Elan mau memuji Tuhan. Syukurlah Maha Kudus dengan darah anak domba. Aku masuk dengan hati tulus menyembah Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, Bap namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, Bap namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih. Yesus memberkati. Nah, puji Tuhan sudah, dengerin firman sudah, kegiatan tadi sudah, lihat teman-teman kita yang bagi berkat sudah. Akhirnya ibadah online kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa beribadah hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami, saudara kami, teman kami yang mungkin sedang sakit, Tuhan yang boleh sembuhkan. Berikan mereka kekuatan supaya mereka dapat sehat kembali. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, juga Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka dalam menangani masalah corona. Dan juga supaya bangsa kami boleh kembali baik-baik saja ya Tuhan. Kau menolong. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai beribadah. Kami mau terus memuji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Berkati Papa Mama kami. Berkati kakak adik kami. Supaya mereka boleh juga diberikan kesehatan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan berkati. Bye.